Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urian Firmansyah AR. Saya adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, program studi Magister Manajemen Inovasi. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan ringkasan dari analisis YouTube yang telah diberikan tugas oleh Bu dosen kami, yaitu Bu Dr. Sri Rahayu SPD ME. Beliau sebagai dosen pengampu di mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi. Pada kesempatan ini, tugas yang saya angkat berjudul Innovation and Entrepreneurship by Peter F. Drucker atau oleh Peter F. Drucker. Kemudian ada beberapa segmen yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai ide utama atau gagasan utama yang disampaikan oleh Drucker ini, yaitu F. Drucker ini menyampaikan karya ini yang berjudul itu Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principle. Ide utama yang disampaikan di sini itu menekankan bahwa inovasi merupakan fondasi utama dari setiap keberhasilan kewirausahaan. Drucker menegaskan bahwa peluang inovasi dapat berasal dari berbagai faktor internal dan eksternal, seperti perubahan pasar, kebutuhan pasar, ketidaksesuaian atau incongruities, demografi, serta perkembangan pengetahuan jangka panjang. Dengan mengangkat berbagai studi kasus seperti Mekis, Volvo, IBM, Sony, serta perusahaan seperti Hoffman La Roche, video ini menunjukkan bagaimana pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan keberanian memanfaatkan peluang dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Secara keseluruhan, video ini menyoroti bahwa inovasi bukanlah aktivitas acak, melainkan hasil observasi, analisis, dan tindakan strategis yang terencana. Dan yang ke B, tadi kita pisah-pisah gagasan utamanya, kemudian B-nya itu apa saja nilai-nilai kewirausahaan. Yang saya cantum di dalam video ini. Yang pertama itu ada mengenai yang hubungan dengan kreativitas. Kreativitas muncul melalui kemampuan melihat masalah sebagai peluang. Itu di sini yang dimaksud dengan kreativitas di sini. Jadi kreativitas muncul melalui kemampuan melihat masalah sebagai peluang. Contoh utama terlihat pada pertama itu penemuan container shipping yang mengatasi masalah idle time di pelabuhan. Itu kemudian yang kedua itu creative imitation oleh IBM yang mengadaptasi ENIAC menjadi komputer yang lebih sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga itu penciptaan sistem bridal registry oleh Linux China untuk meningkatkan layanan pelanggan. Kreativitas di sini dipahami sebagai kemampuan melakukan value reconfiguration tanpa harus menciptakan produk baru sepenuhnya. Kemudian yang kedua itu ada ketahanan. Ketahanan atau resilience. Nilai ketahanan tampak dari Hoffman La Roche yang berani masuk ke industri vitamin meskipun penuh risiko, namun tetap konsisten sampai menjadi pemimpin pasar. Kedua itu perusahaan yang mampu menyesuaikan diri saat pasar berubah seperti Bloomingdale's dan Volvo, menunjukkan daya tahan dalam menghadapi perubahan. Ketiga itu proses inovasi jangka panjang seperti pengembangan komputer dari abad ke-17 hingga tahun 1946 mencerminkan ketahanan intelektual dalam inovasi berbasis pengetahuan. Kemudian yang ketiga tentang kepemimpinan. Dalam kepemimpinan yang kami analisa dalam rangkuman video ini, kepemimpinan dalam konteks Drucker berupa kemampuan membuat keputusan strategis seperti yang pertama menentukan struktur organisasi yang mendukung inovasi.
Yang kedua, membangun tim manajemen terbaik sejak tahap awal perusahaan. Kemudian ketiga, menentukan peran pendiri secara realistis, termasuk kesiapan mundur ketika sudah tidak dapat memberikan nilai tambah. Yang keempat, contoh kepemimpinan pasar oleh Volvo dalam memposisikan dirinya sebagai merek global. Kepemimpinan di sini tidak hanya soal memimpin orang, tetapi memimpin perubahan. Dan yang keempat, mengenai inovasi sosial. Inovasi sosial tampak ketika inovasi memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi dampak positif. Di antaranya, contohnya itu Melville memanfaatkan peluang demografis pasca baby boom dengan menyediakan kebutuhan remaja. Kemudian yang kedua, penciptaan transistor radio oleh Sony yang memperluas akses informasi dan hiburan. Yang ketiga, inovasi proses medis oleh Connor yang meningkatkan kualitas dan keamanan operasi katarak. Inovasi sosial menekankan manfaat bagi komunitas sekaligus profit bagi bisnis. Nah, kemudian apa refleksi pribadi kami sebagai mahasiswa? Nah, pertama itu penerapan gagasan dalam video dalam konteks lokal. Nah, konsep Drucker sangat relevan diterapkan di Indonesia atau daerah lokal tertentu. Penerapannya dapat berupa salah satu diantaranya yaitu yang pertama itu identifikasi masalah lokal mengenai transportasi desa, akses kesehatan, pertanian, dan pendidikan digital. Nah, masalah-masalah tersebut merupakan peluang inovasi yang dapat dipecahkan UMKM atau startup lokal. Yang penerapan gagasan yang kedua adalah pemanfaatan perubahan demografi. Indonesia memiliki populasi muda dan tingkat adopsi teknologi tinggi, memberikan peluang pada bisnis kreatif, digital marketing, game, dan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga itu penerapan gagasan itu tentang creative imitation. Nah, creative imitation ini mengadaptasi model inovasi global ke konteks lokal seperti platform pembayaran, edukasi daring, atau layanan logistik lokal. Kemudian yang keempat, niche specialization. Nah, produk berbasis kearifan lokal seperti rempah, tekstil tradisional, dan herbal dapat menjadi keunggulan kompetitif. Nah, dengan memadukan inovasi dan pemahaman lokal, peluang wirausaha menjadi semakin luas dan relevan. Dan yang kedua, kaitannya dengan penelitian. Nah, di sini karena berkaitan dengan dalam rangka konsep-konsep atau rancangan penelitian yang akan diangkat oleh mahasiswa, nah, yaitu di sini kami hubungkan dengan tentang ilmu kemeteorologian. Nah, kemeteorologian sebagai yang dimaknai sebagai ilmu pengukuran yang memainkan peran penting dalam mendukung inovasi. Nah, di sini inovasi proses sangat membutuhkan standar pengukuran yang akurat untuk memastikan efisiensi dan keamanan produksi. Yang kedua, dalam industri farmasi, makanan, energi, dan manufaktur, metrologi memastikan kualitas produk konsisten dan sesuai regulasi. Kemudian yang ketiga itu ada knowledge based innovation. Nah, itu seperti sensor, IoT, Internet of Things, dan otomasi sangat bergantung pada standar metrologi yang tepat. Kemudian yang keempat, tanpa metrologi, inovasi tidak dapat distandarisasi, divalidasi, atau diproduksi secara massal. Dengan demikian, kemetrologian berfungsi sebagai fondasi ilmiah bagi inovasi teknis dan proses produksi di masa kini. Nah, kemudian kita masuk ke segmen terakhir, penutup. Penutup ini kami rangkum dua. Yang pertama mengenai kesimpulan, yang pertama mengenai kesimpulan, yang kedua mengenai pesan inspiratif tentang kewirausahaan di masa depan. Nah, adapun kesimpulan dalam rangkuman video ini menyampaikan bahwa inovasi adalah proses sistematis yang menjadi inti dari kewirausahaan modern.
Peluang inovasi muncul dari pengamatan kritis terhadap perubahan, ketidaksesuaian, kebutuhan baru, pengetahuan berkembang, dan dinamika sosial ekonomi. Melalui strategi yang tepat seperti creative imitation, niche specialization, risk taking, dan pemanfaatan demografi, entrepreneur dapat meningkatkan peluang keberhasilan bisnisnya. Nah, di sini Drucker mengingatkan bahwa kewirausahaan bukan sekedar memiliki ide, melainkan keberanian untuk mengeksekusi, ketekunan menghadapi hambatan, kepemimpinan dalam mengerahkan perubahan, serta kemampuan menciptakan nilai yang relevan bagi masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dan kewirausahaan saling terikat untuk membangun bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua tentang pesan inspiratif tentang kewirausahaan masa depan. Masa depan kewirausahaan akan dipenuhi peluang bagi mereka yang mampu membaca perubahan dan menantang cara lama. Nah, pesan inspiratif yang dapat diambil dari video ini adalah dalam dunia yang terus berubah, pemenang bukanlah yang terbesar, melainkan yang paling berani berinovasi. Nah, entrepreneur masa depan dituntut untuk yang pertama itu berpikir kreatif dan responsif, memanfaatkan teknologi dengan bijak, mengutamakan dampak sosial, membangun keunggulan dan keaslian, dan terakhir berani mengambil keputusan yang tidak populer. Dengan semangat inovasi dan keberanian untuk mencoba hal baru ini, kewirausahaan masa depan akan menjadi wadah bagi perubahan positif dan kemajuan masyarakat. Demikian dari pemaparan ringkasan dari tugas saya. Saya mahasiswa atas nama Udin Firmansyah. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan Bu Doktor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.